setahun ini perubahan itu memang memaksa semua, harus berubah gitu. Dalam konteks SDM tentu perubahan ini ya tidak bisa terlepas dari semua semua peran gitu ya, baik, SDM itu sendiri, kita bilangnya sebagai pekerja, kemudian ada organisasi, kemudian masyarakat luas gitu ya. Tentu adaptasi ini ya perlu disikapi secara cepat gitu ya. Nah itu yang, awal yang mungkin, saya melihatnya bahwa, eee, ya kalau kita nggak bergerak untuk berubah ya kita akan di sini-sini aja gitu kan. Sebenarnya bukan bukan ada istilah terpaksa, tapi memang perubahan ini ya harus harus terjadi di setiap saat untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya, kesiapan kita gitu. Karena eranya ini kan bukan era yang, stuck gitu ya, era yang stagnan. Pokoknya 25 tahun di satu perusahaan itu aja gitu ya. Tapi sekarang moving-nya orang juga cukup cepat gitu loh. Jadi, saya selalu bilang bahwa, people transformation ini menjadi fundamental gitu ya. Karena nanti berkaitan dengan kesiapan orang itu sendiri dari sisi, ketahanan mungkin kalau yang lebih dalam, yang lebih agak sufi mungkin bagaimana keimanannya gitu ya, kemudian juga bagaimana aplikasi dari sisi, pengetahuan dan keilmuan yang mereka miliki gitu ya, dan, tentu at the end adalah, memiliki, kebermanfaatan buat, banyak orang. Nah, itu mungkin highlight, eee eee, pagi ini sih, Ya, ya, Mas oke. Om Dev, kalau ngobrol-ngobrol tadi ya, memang ya kita sebagai manusia memang pastinya juga tadi ya kalau Om Dev mention itu bahwa kita harus selalu berubah ya apapun ya. Dan pasti kita akan diharapkan bisa memberikan kemanfaatan yang sebaik-baiknya buat Mhm, manusia yang lain gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrol tentang dunia HR gitu ya, eh, mungkin eh, bisa diberikan gambaran kepada kita semua gitu, Om Dev. Yaitu sebenarnya kalau kita ngobrol tentang HR itu eh, dari sisi pilar yang mana sih, atau dari sisi bagian yang mana sih yang saat ini khususnya gitu ya di era-era pandemi saat ini kita semua juga tidak menyangka banget nih mhm, apa namanya yang tiba-tiba klasikal apa namanya HR gitu ya kemudian dirubah langsung di mana kita harus mampu beradaptasi pengelolaan yang kemudian harus remote, harus digital basis gitu ya. Dan tapi semua tetap pekerjaan dapat termonitor dengan baik, terkendali dan bahkan bisa menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Dan apapun ketika kita ternyata memang harus BFO gitu ya, work from office, itu pun juga harus dengan prokes, protokol kesehatan dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dikatakan baru. Nah, melihat dari sisi perspektif HR dengan pilar-pilarnya, gitu ya, mungkin bisa bisa nggak diberikan gambaran gitu ya, eh, karena ini akan menjadi bagian dari topik kita ke depan di Talk and Walks ke depan. Kira-kira apa ya yang perlu disikapi dari sisi HR selama pandemi ini? Karena kemarin semalam kita ngobrol bertiga tuh. mhm. Iya, belum ada ya yang ngupas mengenai HR selama pandemi ini pilarnya yang mana ya startingnya? Kita nggak ngerti ini. Atau mungkin kita ngerti tapi apa nggak keras saja bahwa sebenarnya kalau kita bisa definisikan itu bisa menjadi satu acuan atau hal yang bermanfaat buat rekan-rekan penggiat atau insan HR dimanapun berada. Gimana Om Div? Ya kalau saya sih melihatnya mungkin dalam, kurun waktu 1 tahun ini gitu ya, karena kita hampir hampir jelang setahun gitu ya di, krisis pandemik, COVID-19 gitu loh. Tapi sebenarnya di luar COVID-19 gitu, di luar pandemik itu kan kita juga mengalami disrupsi yang, luar biasa sebenarnya gitu. Jadi kita sebenarnya sudah diingatkan di 3 4 bahkan 5 tahun, sebelumnya gitu ya. Walaupun saya memang, banyak berfokus dari fungsi-fungsi yang, sangat rentan, eee, pengelolaannya mungkin, eee, aspek-aspek yang bisa menimbulkan perselisihan, sebenarnya kita sudah mengalami satu perubahan yang, luar biasa di 5 tahun terakhir ini gitu ya. Nah, eee, tentu bangsa kita ini kan bangsa yang, yang plural gitu, yang, ya hampir rata-rata di sebuah organisasi itu orang,
berada di apa, di comfort zones gitu ya. Ya udah kerja di situ di satu perusahaan bisa 20, 30 tahun gitu loh. Padahal sebenarnya, perubahan itu sudah mulai terjadi di tahun-tahun terakhir ini yang akhirnya memaksa bahwa ya kita harus belajar kembali gitu. Jadi yang tanpa kita sadari sebenarnya kalau dari fungsinya, HR gitu ya, saya melihatnya fokus saya itu pada proses learning sebenarnya gitu. Oke. Untuk, menumbuhkan, talent-talent terbaik gitu ya, itu yang jadi, penguatan. Kalau dari sisi hubungan industrial sebenarnya fundamental, itu udah menjadi pondasi lah gitu yang nggak bisa kita, apa, kita abaikan gitu ya. Jadi, banyak hal-hal yang terkait dengan fungsi-fungsi, HI itu ya sering terabaikan, sebenarnya itu menjadi fundamental untuk kita pasang, kemudian bagaimana proses belajar yang harus, terus-menerus gitu ya, karena investasi belajar sendiri, di beberapa organisasi juga masih sangat minim gitu ya. Sehingga ketika kita ingin menumbuhkan talent-talent terbaik juga menjadi satu apa, tantangan ya. Bahkan, banyak usaha-usaha sekarang ini menjadi stagnasi juga gitu ya. Yang bagus ya yang siap untuk bisa moving gitu ya, tapi yang dalam tanda kutip tidak bagus ya akan ada di situ-situ aja tadi karena comfort zone juga gitu loh. Hmm. Nah itu makanya selama setahun saya terakhir ini melihat bahwa proses belajar, bagaimana mereka mempersiapkan diri, bagaimana mereka meningkatkan keahlian-keahlian mereka gitu, masuk kepada era-era baru gitu, itu yang jadi, banyak catatan, yang saya lihat gitulah ya. Selain tadi kalau kita bicara, fungsi-fungsi, SDM dari sisi, hubungan industrial gitu karena ada 4 pilar juga di dalamnya sebenarnya, ada sisi, kepatuhan pada peraturan gitu, kemudian bagaimana sistem yang terbangun, bagaimana Ya. proses yang di-maintain sehingga, orang itu sendiri juga, sebagai sumber daya yang harusnya menjadi 90% bahkan 100% menjadi, yang utama selain, sumber daya lain seperti, mesin dan lain-lain. Karena kita juga sekarang kan melihat bahwa, saya pernah bercanda aja gitu bahwa sebentar lagi semua manusia kan akan digantikan dengan robot gitu loh. Ya. Tidak semua organisasi akan memperlakukan itu gitu, sehingga yang akan dikembalikan adalah bagaimana kesiapan, SDM itu menghadapi sebuah perubahan yang, eee eee eee, yang harus dilakukan setiap hari gitu. Saya pernah melihat bahwa ada organisasi, bahkan di organisasi yang sebelumnya saya melihat bahwa every day is change gitu. Jadi Ya. setiap hari berubah gitu ya. Nah bahkan kita, melihat dalam tahun-tahun terakhir ini, yang menarik dari sisi, industri baik itu organisasi swasta, pemerintah itu kan perubahannya luar biasa. Saya Ya. senang sekali bahwa Indonesia ini mengalami, satu perubahan eee, yang berbarengan gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan di bawah pemerintah juga melakukan perubahan yang luar biasa, swasta yang luar biasa gitu. Bahkan saya juga menangani beberapa korporasi keluarga yang, juga memaksa diri mereka harus berubah gitu. Jadi dari sisi SDM ya proses learning yang harus dikuatkan gitu ya, karena belajar ini sekarang udah lebih mudah gitu ya. Mungkin kalau kita sekarang WFA, WFO ya belajar aja setiap hari gitu kan, dari situ kita akan lihat karena fasilitasnya sudah ada. Kemudian bagaimana perusahaan juga mendesain, talent-talent terbaiknya untuk, ready for the future saya sih melihatnya begitu. Ya. Nah, iya. Nah kalau Alhamdulillah. saya mau tanya Pak Triaji nih justru. Apa nih Om Dev yang mau tanya ini nih? Ya kan, Pak Triaji nih, malang melintang gitu ya dari korporasi swasta kemudian juga, masuk ke usaha-usaha, milik negara gitu ya dan, mungkin kalau saya dulu kenal Pak Triaji ini kan lebih banyak ke development gitu ya Betul. Betul banget. makanya tadi saya bilang, kok jadi terbalik nih gitu ya. Iya. Dulu pengen belajar tentang learning and development, sementara saya Ya. fokus di HI, sekarang terbalik. Pak Triaji lebih banyak ngurusin HI kalau nggak salah, gitu. Iya. Tapi itu jadi Alhamdulillah. satu balancing dan saya melihat jadi satu pengembangan yang luar biasa sih sebenarnya gitu ya. Karena, eee eee jadi satu satu value added gitu. Nah, Iya. melihat situasi yang, kita hadapin sekarang ini khususnya di fungsi-fungsi SDM gitu loh. Apa sih yang sangat terasa gitu, kalau tadi kan Pak Triaji tanya saya, apa sih yang fungsi mesti dikuatkan gitu tadi, Ya. learning development, dengan talent gitu. Kalau Pak Triaji sendiri, eee,
selama proses, saya melihatnya transformasi gitu ya. Ya. Kita pernah berada di satu korporasi gitu yang, eee, apa yang sangat, signifikan gitu, eee eee, perubahan yang yang terjadi di fungsi SDM khususnya gitu. Kalau tadi saya lebih kepada yang, saya Ya. lihat gitu. Nah sekarang Ya. Pak Triaji kan selama 3 4 tahun terakhir ini memang ada di satu, badan usaha, milik negara yang, wah ini, eee, saya sebagai masyarakat biasa pun melihatnya, luar biasa gitu. Nah gimana Pak? Ya, oke, alhamdulillah. Ya, kalau berbicara apa namanya ini journey ya. Iya, Jadi memang benar, saya ini backgroundnya lebih banyak di development dibandingkan dengan penanganan HR secara general gitu ya. Jadi dulu itu kalau masih ingat di salah satu perusahaan alat berat gitu ya, saya tuh pernah ngobrol tuh sama senior saya biasa sambil sambil nemenin gitu ya, ngobrol-ngobrol. Lu harusnya nggak mumet, Tri. Kenapa, Pak? Ya, lu ngurusin yang bersih-bersih. Gua ini ngurusin yang nggak bersih juga, yang kotor juga gitu. Maksudnya dari yang kotor dia bersih-bersih, habis gua bersihin, lu isi gitu kan. Oh ya benar juga sih, saya bisa merasakan gitu ya bahwa beliau juga menangani banyak hal yang complicated gitu ya, berbagai polemik dan sebagainya. Dan saya melihat beliau dengan cara penanganannya juga cukup baik. Jadi apa namanya ini, saya dari sisi yang lain saya belajar melihat hal tersebut. Dari sisi sebagai orang development, saya tuh selalu tergelitik memang Om. Yaitu kalau saya tuh ngobrol di depan kelas gitu ya, di depan banyak orang. Kalau dulu masih klasikal, sekarang kan bisa digital basis nih. Dulu masih klasikal. Kalau klasikal itu, saya tuh kadang-kadang malu banget kalau melihat sesuatu ya yang kita ngomong di depan, kita tuh nggak pernah ngelakuin gitu loh. iya, Ya kan bahaya banget itu. Bener nggak sih Om? betul betul Pak. Bahaya banget. Oh, ya Allah, ini bahaya banget gitu ya. Kita tuh nggak pernah ngelakuin tapi ngomong gitu. Makanya saya selalu eh, men-setting di dalam pikiran saya, kapan ya saya bisa menyentuh ranah-ranah yang dalam tanda kutip saya belum pernah sentuh dalam hal penanganan-penanganan atau sisi-sisi dunia ke-HRD-an yang benar-benar totally end to end gitu. Mmm, Saya selalu pengen banget gitu ya. Karena dalam beberapa journey ke depan mulai itu dapetin satu gitu ya, dilibatin dalam beberapa task force project, kemudian dan sebagainya hingga sampai benar-benar OD juga sampai terakhir yang saat ini sebagai HR generalis gitu. Berbicara dengan HR generalis ketika apa namanya kita dihadapin pada hal-hal yang tugasnya wah unik banget ini. Kenapa? Karena berbagai perselisihan hubungan industrial, case-case terkait dengan problematika KRD-an itu ada di hadapan saya. Tapi alhamdulillah karena memang tadi itu berbicara mengenai basis sebelumnya bahwa ketika saya banyak belajar, saya banyak mengangkat mentor kalau saya bilang. mhm, Meskipun yang diangkat nggak terasa gitu ya, tapi saya ngobrol, Pak, saya jadiin mentor ya, gitu ya, Bu, saya jadiin mentor ya. Ya even apa namanya mungkin secara komunikasi dianggap sebagai komunikasi dialog biasa, tapi itu saya catat banget. Itu ternyata kalau saya garis bawahi dalam pelaksanaan dunia ke-HRD-an, itu yang namanya komunikasi itu merupakan kunci utama. Komunikasi adalah totally sebagai hal yang sangat penting untuk kita itu bisa mewujudkan, mengimplementasikan pilar-pilar KRD dengan baik. Kembali lagi nih, yang barusan aja semalam kita ngobrol bertiga, gitu ya, mhm, yang kemarin sempat dikutip bahwa ada loh yang ternyata ketika harus berhadapan dengan serikat pegawai, itu keakuannya kita sebagai orang HR itu tinggi banget gitu. Artinya kita nggak melihat perspektif lawan bicara kita, apa namanya, ketika kita berkomunikasi. Dan akhirnya secara lesson learned bubrah kan gitu ya. Karena kita melihatnya itu bahwa perspektif itu dilihat dari diri kita sendiri ya. Ini nggak bisa. Kita harus melihat dari perspektif orang lain, angle-angle orang lain, dan kita harus bisa memahami profiling
daripada orang lain. Karena ketika kita mampu apa namanya ini istilahnya itu melihat diri kita dengan baik, insya Allah kita bisa mampu melihat orang lain juga dengan baik dan betul bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu. Itu menurut saya kunci utama. betul. Ya alhamdulillah dengan berbekal yang sederhana menurut saya gitu ya, yang apa namanya, tapi bagi saya komunikasi itu luar biasa. Nggak tahu bagi orang lain seperti apa gitu ya. Itu tadi itu berbagi dengan berbagai permasalahan itu alhamdulillah saya hadapin satu-satu tuh. Oh ini kayak gini ya, oh gini ya ini. Saya sama tim ini tolong disiapin ya, ini dulu ini dan sebagainya. Kita ngobrol sederhana. Ini mohon maaf nih, guys, saya akan tidak akan pernah menjelaskan secara detail karena ini menyangkut dengan privacy dan apa namanya kerahasiaan. Itu eh, teknik-teknik komunikasi itu betul-betul saya pakai. Ya, Dan alhamdulillah itu semua tergiring dengan baik dan terselesaikan dengan baik. Tidak ada yang tersakiti. Kalaupun ada orang yang merasa apa namanya ini eh, apa ya biasanya itu eh, perspektif dia lah, angle dia. Tapi buktinya nggak ada masalah gitu. Orang lain kan lihat apa, wah ini nggak bisa gitu. Tapi buktinya aman-aman aja tuh gitu loh. Ya, alhamdulillah kan. Kalau saya sering kali ngomong sama tim saya bilang gitu. Salah satu parameter HR keberhasilan di perusahaan itu apa? Apa yaitu kondusivitas dan situasi di dalam perusahaan. Kalau situasinya banyak aja case tiba-tiba pop up satu case, dua case, tiga case, itu berarti HR-nya perlu dipertanyakan ya, bikin program apa dan sebagainya itu mungkin belum terlaksana dengan baik. Tapi kalau dalam keheningan gitu ya, perusahaan kok tiba-tiba, nggak kerasa ya kita udah 3 tahun ya, nggak kerasa ya kita udah 5 tahun, itu luar biasa gitu. Kalau orang udah ngomong seperti itu di depan kita, saya tuh nggak kerasa di sini tuh ya, berarti udah 3 tahun, 5 tahun. Oh ini luar biasa berarti HR-nya. Kenapa? Karena orang dibuat benar-benar nyaman dan produktif gitu, dan ini benar-benar dijagain hal-hal tersebut, tidak menimbulkan keresahan dan lain-lain. Nah, ngobrol tentang itu berarti kuncinya apa gitu ya? Selain komunikasi, kalau komunikasi bisa lainnya kan, mandatorinya. mm, Berarti apa yang perlu secara pilar gitu ya? Itu kalau saya lihat itu adalah culture. ya Ya, benar. developing culture itu luar biasa kemanfaatannya. Kalau kita nggak pernah tahu itu, nggak pernah sentuh itu, ya, bahwa culture itu ternyata memberikan satu apa namanya ini cara pandang yang sama yang akhirnya semua orang bergerak bersama, ya, apa namanya sangat disayangkan kalau nggak kenal yang namanya culture. Jadi implementasi culture, bagaimana kita mendevelop culture dalam perusahaan itu menurut saya adalah suatu hal yang juga tidak kalah pentingnya dan sangat utama bahkan untuk kita bisa kemudian berbicara mengenai pilar-pilar KRD-an yang lain, baik itu dari sisi apa namanya organization development, recruitment, kemudian mungkin compensation and benefit, kemudian bicara mengenai reward management, even sampai kalau saya pernah dulu sempat sekolah di AMDI gitu ya, diajarin yang namanya termination management. Nah, ini kalau culture-nya nggak jalan, waduh, ini bisa jadi akan banyak sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau culture-nya jalan, itu orang-orang itu sudut pandangnya insya Allah akan sama. Begitu Om Dev. Nah, kalau dari Om Dev sendiri gimana nih? Ya, ya ini ceritanya menarik gitu karena eh, ada beberapa yang saya highlight gitu ya. Jadi ini proses transformasi teman-teman HR nih sekarang eh, lebih kepada penekanan di sisi soft skill gitu ya. Jadi tadi tentang komunikasi kan kita bicara fungsi-fungsi HR kan berbicara tentang apa yang mesti kita sampaikan kan gitu ya. Kemudian apa sih strateginya yang sudah kita bangun gitu ya. Kemudian eee tools-tools yang kita gunakan gitu ya. Kalau kita bicara ini kan kita berada di apa, tatanan modern gitu ya. Sehingga, eee, kadang-kadang ada yang lupa gitu ya. Tadi Pak Triaji juga udah mention bahwa, eee, ya bahasa saya tuh lebih banyak ya mengorangkan orang lah gitu, mau mongke apa, bahasa Jawanya itu memanusiakan manusia kan gitu. Manusia kan manusia. Heeh, jadi, itu yang menjadi fundamental gitu, buat teman-teman, praktisi HR gitu ya. Makanya kenapa saya 25 tahun ini, eee jadi satu, cerita yang, bisa saya share ke teman-teman bagaimana, eee eee,
proses komunikasi itu menjadi sangat penting gitu karena, eee, ada sebuah perubahan di organisasi, ada apapun yang harus kita lakukan, kebijakan dan lain-lain, prosesnya adalah bagaimana mendeliver, dari message itu sendiri gitu. Ya poinnya adalah bagaimana how to we communicate dengan mereka gitu ya. Itu menjadi krusial gitu. Pesan yang sama disampaikan 2 orang yang berbeda, Mhm. ujungnya juga pasti berbeda gitu. Saya Ya, pengalamin soalnya dengan beberapa, tim-tim saya gitu. Nah itu yang perlu apa, perlu dikuatkan sebenarnya. Ini kita belum ngomongin nanti tentang, sistem-sistem HR yang canggih lah gitu, yang iya, fancy saya sih melihatnya begitu ya. Karena saya pernah ada tim saya, "Wah kita punya sistem udah canggih Pak, bayar mahal, beli ini, beli itu segala macam, kok jadi nggak jadi apa-apa ya?" Karena yang fundamentalnya harus dibangun juga tuh tentang iya, komunikasi, budaya juga. Saya seringkali menemukan benturan-benturan budaya kok, terutama saya kan, hampir 90% itu perusahaan-perusahaan yang saya datangin adalah yang pernah saya bekerja itu perusahaan-perusahaan asing gitu. Bagaimana cross culture juga menjadi penting gitu kan, iya, pokoknya besok harus berlaku, nggak bisa begitu Pak, gitu loh. Ini kita harus ada proses gitu ya, karena, itu tadi gitu loh. Nah, saya setuju dan sepakat bahwa, saya pernah meng-quote juga gitu loh. Jadi, sekarang ini tentang inovasi, tentang people iya, and culture gitu ya, iya, yang tentu menjadi satu rangkaian menarik yang bisa kita kita kembangkan tadi gitu ya. Bagaimana, eee eee eee, proses, eee, objektif dari sebuah, usaha itu bisa bisa tercapai tentunya gitu ya. Karena, kan tidak mudah gitu. Memang kita harus harus apa ya, kalau saya mungkin agak lebih ekstrim gitu ya, saya harus memaksa mereka harus belajar dan berubah gitu loh. Jadi, tadi harus dipecuti lah gitu ya. Nah tentu HR jadi role model gitu ya. HR jadi role model, terus bagaimana meyakini stakeholder, nah itu menjadi penting kan gitu. Ya jadi, ya tentu juga harus siap orang-orang HR nggak populer gitu ya, itu juga iya, juga juga apa, harus jadi, tantangan gitu. Bahkan di beberapa kalau saya kan melihatnya case, orang kan lebih kenal saya nih, sebagai juru jagal gitu ya, tapi saya melihat, enggak ke arah situ sebenarnya. Bahwa, yang saya hadapin kan produknya manusia gitu loh. Jadi bagaimana me-manage mereka, memahami dengan situasi ini sampai di titik yang memang, oh ya udah memang kita harus 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 lalui proses ini gitu loh. Sehingga itu yang kita, apa, yang kita, perlu bangun sebenarnya gitu loh. Nah ini kita belum ngomong nanti bagaimana ke depan fungsi-fungsi HR, akan bukan terdisrupsi sebenarnya sudah apa, sudah masuk sebenarnya. Ada 2 korporasi yang, pernah saya tanganin, mereka bilang, "Saya udah nggak perlu orang HR Pak," gitu. Eee, saya perlu konsultan, bukan sebenarnya konsultan, tapi lebih lebih kepada siapa sih yang bisa duduk bersama stakeholder gitu ya, bersama CEO untuk, eee eee, kita bicara ke depannya gitu. Jadi bahasa saya tuh kalau ngomong sama CEO jangan hadap-hadapan, tapi ngomongnya samping gitu loh. Jadi kita ngelihat visinya mhm, sama kan gitu. Ngomong dengan teman-teman serikat pekerja mejanya jangan hadap-hadapan, tapi ngomongnya samping-sampingan gitu, karena kita harus melihatnya sama gitu loh. Nah, iya, itu sederhana itu sih sebenarnya. Jadi apa yang tadi Pak Triaji sampaikan dengan apa yang pernah saya juga alami sebenarnya, hampir mirip gitu ya, bagaimana, eee, proses pengelolaan orang itu ya kita mulai dari yang, eee, tadi, yang sangat mendasar lah gitu ya. Ya tentu, eee, ini jadi tantangan menarik sebenarnya gitu ya, tapi ya mudah-mudahan, sharing kita di ngopi kita di pagi hari ini nih, bisa jadi satu insight juga buat teman-teman iya, bahwa Eee, selain apa, HR teknologi yang akan kita, mungkin nanti teman-teman dari Chart Discovery mau ngebahas gitu ya, eee eee saya lebih lebih melakukan pendekatan pada, aspek, people-nya gitu. Jadi, before the technology transformation ya kita harus, menyiapkan, orang untuk juga siap, people readiness-nya ya. dari ya readiness-nya tadi gitu ya, ya sekarang ini kan ya banyaklah perubahan gitu ya seperti cerita semalam gitu ya bahwa ini saya juga nggak nyangka-nyangka nih kalau akhirnya pagi hari ini bisa ketemu di, apa, di udara gitu ya, Mhm, eee, ya kemarin silaturahmi dengan, Pak Triaji dan beberapa teman menyampaikan, apa, kerisauan saya tentang,
dunia SDM, kenapa saya harus, living sebagai profesi, kenapa saya harus moving, for the next, profesi. Tapi saya pikir, ini jadi menarik lah, mudah-mudahan jadi amal ibadah lah buat Amin, amin, cerita amin. ke Betul teman-teman. banget. Nah, Makanya motivasinya sederhana saja ya, iya, bahwa subuh-subuh, pagi hari, wah, mhm, masih fresh pikiran, iya, keheningan masih ada, bandwidth juga tidak terganggu, gitu heeh, ya. penyerapannya juga masih enak gitu kan. Tadi kita bisa bangun pagi gitu. Saya alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mulai membiasakan, ya dulu Iya. karena sekarang udah nggak di korporasi jadi bangunnya selalu siang gitu, tapi Iya. karena saya sebagai pemilik usaha jadi kapan aja saya boleh bangun, tapi nggak bisa juga gitu. Iya. Ya itu kedisiplinan tentang, menata hidup juga harus Ya. dikuatkan. Ini jadi menguatkan nih, terus terang Betul. saya, eee, di perjalanan beberapa waktu, terus ketemu ini nggak ada yang kebetulan, tapi saya pikir ini, eee, Tuhan kasih jalan lah untuk kita, berbagi semangat gitu ya buat Iya. teman-teman yang lain. Om Dev, Ya, sama juga kayak tadi saya bilangin, nggak kerasa juga loh, kita udah lebih dari 30 menit. oh iya benar, sudah mau menjelang jam 6 nih. Udah mau menjelang jam 6. Tapi kita masih ada satu hal nih yang nanti kita akan coba, kira-kira nanti ke depan apa ya, ya dari Ya, rekan-rekan dari Insan HR, nanti tolong ditunggu saja gitu ya, kira-kira apa ya yang mau kita saya terima obrolin. kasih buat, orang-orang di balik layar HR Discovery ini. Saya nggak tahu siapa gitu, tapi tiba-tiba, "Pak, aku besok ngundang Bapak untuk, diskusi pagi perdana." Apa nih gitu kan. Wah, Ya. kira boleh nih menarik gitu loh. Mudah-mudahan ya itu tadi, saya punya message, bagaimana saya udah nggak mikirin apa sih yang mau saya dapat sebenarnya. Saya udah mikirin bagaimana orang harus mendapatkan Ya. dari pengalaman-pengalaman, teman-teman, insan HR. Saya menunggu nanti ada teman-teman yang lain yang punya banyak pengalaman lebih seru gitu ya. Tentu pagi hari ini menjadi satu momen baik. Bismillah. Betul banget. Ini seperti tagline di belakang kita, di background kita ini kan talk and walks, gitu ya. Jadi harapannya dari kajian pagi, talk-nya ini kan gitu ya, walk jalan langsung tuh nanti di Iya, kantor kita bisa action langsung kan gitu ya. Jadi benar-benar uh, diharapkan sangat memberikan manfaat harapan ke depannya. Gitu. ya mungkin pesan buat teman-teman, profesi gitu ya, eee 25 tahun saya berkarir, yang paling mendasar buat saya adalah bagaimana, saya tidak pernah berhenti untuk belajar gitu loh. Termasuk Alhamdulillah. belajar dari kesalahan gitu ya, termasuk belajar dari sebuah kegagalan gitu ya dan, alhamdulillah saya bisa mencapai di waktu yang tidak sebentar, kemudian juga, eee, punya teman-teman yang begitu positif mendukung karir saya gitu ya dan, eee saya pikir ini waktu yang tepat untuk kita, ya berkolaborasi bersama-sama bahwa Ya, saya selalu bilang, "Anda nggak sendiri kok." ya, Ya banyak teman-teman yang, tentu ada di satu waktu, ambil waktu Anda, kemudian cari waktu yang tepat, kemudian pikirkan yang baik, ya. kemudian let's moving, ya, never give up. Saya terima kasih banget ini, saya belum tahu siapa yang, eee, yang mendesain ini tapi, mudah-mudahan ini jadi apa ya, jadi satu Amal. amal Alhamdulillah. gitu. Ya Alhamdulillah. terima kasih Pak Triaji, gitu. Terima kasih banyak Om Dev. Wah, iya, Bagi rekan-rekan atau insan HR dimanapun berada, gitu ya. Semoga juga ini ngobrol singkat, semoga juga konsisten dari sisi kita karena konsistensi itu bukan masalah seperti apa gitu ya, tapi bisa jadi karena kita juga secara sebagai praktisi juga bisa jadi ada hal-hal yang memang apa namanya waktunya eh, tidak ada waktu luang kata teman saya itu mhm, adanya disempatkan gitu ya. Jadi benar-benar harus sempatkan event sesibuk apapun juga kita akan coba Bismillahirrahmanirrahim untuk kita bisa memberikan nuansa yang amin, beda dari sisi uh, dunia KRD di Indonesia. ya. Terima kasih banyak Om Dev pagi hari Sama-sama, ini tetap itu sehat, sangat Pak Triaji bermanfaat semua. gitu ya. Hari ini juga saya ke kantor nih WFU. Wah, Nah, kebetulan ada salah satu pegawai saya yang pensiun dan saya harus datang gitu ya dan untuk bisa memberikan apa namanya penghargaan yang terbaik ya apa yang beliau-beliau sudah
ini kan dharma baktikan di perusahaan. Saya kira cukup Baik. ya. Kita akan tarik nanti orang-orang yang Ya, ini banyak berkenan teman-teman gitu ya, semua, berkenan untuk teman-teman, isi. HR, Nah, mudah-mudahan, saya bisa jadi memberikan inspirasi juga saya di the next, profession gitu ya. ya, Jadi, tentu semangat belajarnya, mudah-mudahan bisa, eee, bisa semakin kuat lah gitu. Terima siap-siap. kasih Pak Triaji, Terima kasih banyak. sehat buat semua, selamat Ya, berkarya, ya. eee, Kita akhiri ya, kita tutup ya. Jadi HR Discovery, Talk and Walk mau undur diri terlebih dahulu pada seluruh insan HR untuk kita sekarang akan melakukan kegiatan pekerjaan dan kita akan ketemu lagi setiap jam kurang lebih around jam 5 lah atau jam berapa nanti kita akan sampaikan di Facebook. Kita ada Facebook HR Discovery dan ada juga YouTube channel kita, dan simak dan ikuti, subscribe untuk kita bisa selalu bareng-bareng tune in dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih. Wabillahi terima kasih. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.